Bab 636. Faktanya, Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa Warnia pasti memiliki perasaan yang baik tentang dia. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menghadapi kasih sayang semacam ini, jadi dia hanya berpura-pura menjadi bodoh dan membeku, dan membicarakan hal-hal lain nanti. Keesokan harinya, Ragnar bangun pagi. Karena dia khawatir mencari Tianqi untuk merawat putra keduanya Wookie, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Situasi Wookie saat ini relatif pesimis. Masalah makan makanan belum teratasi, dan emosinya sendiri berangsur-angsur runtuh. Dengan kata lain, untuk waktu yang lama, makan sedikit lebih dari 20 kali sehari, dia pasti akan pingsan suatu hari. Terlebih lagi, Wookie sendiri telah tumbuh menjadi manja, dan hal semacam ini bahkan lebih menakutkan baginya daripada kematian. Oleh karena itu, Ragnar berharap ia dapat segera sembuh, sehingga ia dapat kembali normal, dan pada saat yang sama, membunuh orang yang melukainya, tidak hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk pemecahan masalah yang permanen. Karena keyakinan ini, Ragnar bahkan tidak peduli tentang sarapan di rumah Song, jadi dia menyapa putranya Roger ketika dia pergi tidur, membawa beberapa pengawal Wu, dan langsung pergi ke klinik. Di dalam mobil, Ragnar penuh dengan kegembiraan dan harapan, tetapi Roger merasa sedikit bosan. Dia bahkan berharap saudaranya Wookie akan selalu seperti ini dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Jadi dia bertanya ragu-ragu, "Ayah, menurutmu apakah dokter benar-benar dapat menyembuhkan adik laki-lakinya?" "Saya yakin tidak ada masalah," Ragnar berkata dengan acuh tak acuh, "jika paraplegia tinggi bisa disembuhkan. Aku yakin masalah dengan kakakmu ini bukanlah masalah." Roger mengangguk, merasa sedikit kesal. Ketika Konvo tiba di luar klinik, pengawal membukakan pintu untuk Ragnar dan putranya. Begitu Ragnar turun dari mobil, dia melihat pintu masuk klinik, antrean panjang sudah antri. Dia tidak bisa menahan nafas, sepertinya Dr. Genius ini sangat layak. Seorang asisten datang dan berkata dengan hormat, "Tuan Orvel, Tianqi hanya menemui 10 pasien setiap hari, dan itu tidak sesuai urutannya, tetapi menurut tingkat keparahan penyakitnya. Konon ada yang menduduki peringkat pertama. Tianqi merasa tidak ada masalah. Jika Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Anda tidak akan ditampilkan. Sebaliknya, disarankan untuk pergi ke rumah sakit lain." "Ya." Ragnar melihat antrean panjang itu lagi. Melihat ada 3 guru dan 9 pangkat, dia melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata kepada pengawal, "Ambil uang tunai dari bagasi dan berikan orang-orang ini dalam antrean 1000. Singkirkan mereka." Pengawal itu mengangguk, segera mengambil beberapa langkah maju dari bagasi, maju ke depan tim, dan berkata dengan lantang, "Klinik tutup hari ini. Bagi Anda yang mengantre, 1 orang datang kepada saya untuk mengumpulkan 1000, dan kemudian Anda bisa pergi. Kembalilah di lain hari." Kerumunan itu tiba-tiba tidak puas, dan seseorang berteriak, "Mengapa?" Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh si Genius, siapapun harus mengantri untuk perawatan. Pemimpin pengawal itu mendengus dingin, dan mengutuk, "Aku memberimu ribuan tanpa bayaran, apakah kamu masih bercinta di sini?" Pria itu berseru, 1000? Ibuku sakit parah, dan aku membawanya jauh-jauh untuk meminta bantuan Dr. Genius. Apakah Anda menghitung 1000 ini sebagai omong kosong? Bagaimana kalau aku memberimu 1000 dan kamu pergi?" "Tidak apa-apa. Kuda lumpur rumput, jangan berikan wajahmu padaku." Kepala pengawal itu memelototinya, dan mendengus dingin ke arah pria di sebelahnya, "Kalahkan bastard itu untukku." Bab 637. Dengan perintah, beberapa pengawal dari latar belakang keluarga bergegas dan menangkap pria itu dengan pukulan dan tendangan. Ada seorang wanita berusia 70-an di sebelah pria itu. Melihat bahwa mereka memukuli putranya, dia menangis dan menangis. "Saya mohon Anda untuk berhenti memukulinya, tidak bisakah kita pergi?" Kepala pengawal itu memarahi, Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu bagaimana memuji." Setelah selesai berbicara, dia menendang pria parubaya itu ke samping, mengeluarkan 1000 lagi, melemparkannya ke wajah pria itu, dan mengutuk, "Keluar dari sini." Wanita itu menangis dan menarik putranya dengan susah payah. Orang-orang di sekitar sangat marah saat melihat pemandangan ini. Tetapi melihat pihak lain dalam pertempuran seperti itu dan mengendarai begitu banyak mobil mewah, mereka tahu bahwa pihak lain tidak mudah memprovokasi. Tuhan, jadi mereka hanya bisa menelan. Beberapa pengawal berjalan dengan membawa uang, dan ketika mereka bertemu, mereka memberi 1000, ditambah 2 kata, "Keluar." Beberapa orang mengambil uang itu dan melarikan diri.
Beberapa orang sedikit keras kepala dan tidak mau meminta uang mereka. Tetapi karena mereka tidak dapat memprovokasi mereka, mereka harus menelan amarah mereka dan pergi. Pada saat ini, seorang rekan di klinik mendengar suara bising di luar dan melangkah keluar. Setelah melihat adegan ini, dia langsung bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul? Memukul seseorang?" Kepala pengawal itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Kami milik keluarga Wu di Suzhou, Hangzhou, dan kami harus mengajarimu sesuatu yang tidak berpandangan jauh ke depan." Setelah itu, dia melihat sekeliling ke kerumunan lagi dan mengutuk, apakah kamu tidak cepat-cepat? Apakah gatal di sini hari ini? Jika Anda tidak memperlakukan orang lain, Anda dipersilakan untuk menjaga saya." Pria itu bertanya dengan marah, kamu keterlaluan, kan? Apakah Anda tahu aturan klinik kami? Anda harus mengantri untuk perawatan medis." Roger berkata dengan dingin, aturan untuk mengatur para jenius dibuat untuk orang-orang miskin ini, tetapi tidak untuk keluarga Wu kami. Di Aurosil, yang dikatakan keluarga Wu kami adalah aturannya. Hari ini orang-orang ini harus keluar karena mereka tidak layak untuk tampil bersama keluarga Wu di tempat yang sama. Kamu, orang itu sangat marah dan berseru, mengapa kamu tidak masuk akal sama sekali? Kamu terlalu mendominasi. Roger berkata dengan dingin saat ini, "Enak, berani berbicara dengan keluarga Wu seperti ini, kamu tidak takut, atau kamu lelah hidup?" Orang itu tidak berkata rendah hati atau sombong. Di klinik adalah tempat di mana dewa dapat menyembuhkan orang dan menyelamatkan orang. Semua orang di sini harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dewa dokter. Tianqi. Roger mendengus dan berkata, di depan keluarga Wu, si jeniusi harus mematuhi aturan keluarga Wu saya. Jika Anda tidak percaya, biarkan si jeniusi keluar sendiri. Faktanya, Roger sengaja ingin menjadi sombong dan mendominasi, dan yang terbaik adalah membuat Tianqi melawan keluarga Wu. Dalam hal ini, Tianqi mungkin menolak untuk merawat adik laki-lakinya, atau dengan sengaja bersembunyi. Singkatnya, apa yang ingin dia lakukan adalah untuk mencegah saudaranya disembuhkan sebanyak mungkin. Ragnar belum pernah berbicara sebelumnya, dan ketika pengawal itu keluar untuk mengantar orang, dia juga tidak berbicara, karena dia merasa bahwa ini adalah gaya yang biasa dilakukan keluarga Wu. Ketika keluarga Wu pergi keluar, mereka tidak pernah membiarkan orang biasa menjadi seperti mereka, apalagi orang biasa bersama mereka. Bahkan jika keluarga Wu pergi mengunjungi toko, pengawal pasti akan membersihkan semua tamu dari toko, memungkinkan keluarga Wu untuk berjalan-jalan dengan bebas. Mereka sudah lama terbiasa menikmati perlakuan terpisah ini, jadi meskipun mereka datang ke Tianqi untuk ke dokter, mereka tidak ingin bersama orang-orang biasa ini. Namun, sikap Roger saat ini, dalam pandangan Ragnar, agak terlalu gegabah. Dia merasa bahwa Roger dapat menargetkan orang-orang biasa ini, tetapi dia seharusnya tidak menargetkan Tianqi. Bab 638. Bagaimanapun, Tianqi bukanlah orang biasa. Dokter jenius semacam ini sangat terkenal di seluruh negeri, dan dia mengenal banyak orang besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang bertubuh besar yang menanyakan diagnosis dan pengobatannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin memintanya untuk merawat anak bungsunya, Anda harus menghormati. Namun, dia tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan yang disengaja Roger. Dia hanya merasa bahwa dia mungkin menjadi mendominasi dan merampas amarahnya untuk sementara waktu. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Roger, kami di sini untuk menemukan seorang dokter jenius untuk merawat saudara Anda, jadi kami tidak boleh kasar." Roger berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu ayah, aku tidak bisa mengendalikan amarahku sekarang, tolong kabari aku." Ragnar melambaikan tangannya dan berkata kepada orang di klinik, saudaraku, tolong beritahu dokter jenius Tianqi. Katakan saja Ragnar dari keluarga Wu telah datang berkunjung dan ingin menemuinya. Meskipun pemuda itu sangat tidak puas dengan kelompok orang ini, dia dipelototi oleh pemimpin pengawal lainnya dan tidak berani mengatakan apapun, jadi dia berlari kembali untuk memberitahu Tianqi. Tianqi dengan cepat keluar dengan wajah dingin. Dia melirik Ragnar dan Roger di depan pintu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "I2, kalian akan mengusir semua pasien saya tanpa persetujuan saya. Kamu terlalu tidak masuk akal, kan?" Ragnar tersenyum tipis, dan berkata, "MRC, saya Ragnar dari keluarga Wu, Anda pasti pernah mendengar tentang saya." Tianqi berkata dengan wajah dingin, dikatakan bahwa keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Baru hari ini saya menemukan bahwa keluarga Wu benar-benar sangat kuat. Ragnar tersenyum dan berkata, jangan marah, Dokter Jenius Tianqi, ayo masuk dan bicara." Setelah berbicara, Ragnar masuk ke klinik sendiri.
tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Tianqi marah dan mendengus dingin, dan berkata, maaf, keluarga Wu sangat bergengsi sehingga Si tidak mampu membelinya, jadi tidak ada yang perlu kita bicarakan. Ragnar tersenyum tipis dan berkata, mengapa Anda harus menjadi dokter jenius untuk sekelompok orang miskin? Anda adalah dokter jenius yang diakui oleh masyarakat kelas atas. Memperlakukan keluarga besar dan orang besar adalah nilai terbesar Anda. Memperlakukan orang-orang miskin ini tidak bisa membayarmu sesuai dengan yang seharusnya? Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, saya membuka tempat ini untuk membantu dunia, bukan untuk menghasilkan uang. Saya memperlakukan orang miskin, tidak hanya tidak mendapatkan sepeser pun tetapi terkadang memberi obat dan menyumbang uang. Jika hanya untuk menghasilkan uang, mengapa saya harus menetap di Aurous Hill? Ragnar tercengang sejenak. Dia tidak berharap Tianqi tidak menghasilkan uang. Dia tidak percaya bahwa seseorang melakukan sesuatu bukan demi uang. Satu-satunya kemungkinan adalah uang itu tidak cukup. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata, kamu telah bekerja sebagai dokter jenius. Saya telah lama mendengar nama Anda dan tahu bahwa Anda tidak memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jadi saya datang hari ini untuk meminta Anda melihat putra saya yang masih kecil. Setelah itu, dia berkata lagi, ayo lakukan, kamu tutup toko, aku akan atur pesawat khusus untuk membawamu ke Suzhou, dan aku akan memberimu 10 juta saat kamu berkunjung. Jika sudah sembuh, saya akan memberi Anda 50 juta lagi. Tianqi melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, maaf, Si sekarang hanya duduk di klinik untuk dokter. Kecuali teman lama, siapapun yang ingin menemui Si untuk dokter harus datang ke klinik. Setelah itu, Tianqi menambahkan, selain itu, ketika Anda datang ke klinik untuk menemui dokter, Anda harus mematuhi peraturan saya. Saya muak dengan perilaku mengusir tamu lain seperti Anda, jadi saya tidak menyambut Anda di sini. Bab 639. Tianqi telah bertemu banyak orang besar, dan beberapa dari mereka memiliki status yang lebih tinggi dari Ragnar, tetapi orang-orang besar itu sangat menghormatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti keluarga Wu, berdebat di depannya. Meskipun keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan sungai Yangtze, Tianqi juga tidak takut pada mereka, jadi dia menolak dengan sangat sederhana. Ragnar mengerutkan kening. Dia tidak berharap Tianqi ini begitu cuek akan kekaguman. Dia mengundangnya untuk melihat putra bungsunya. Dia juga menjanjikan keuntungan besar. Dia tidak menyangka akan menolaknya. Karena kesal, Ragnar berkata dengan dingin, Tuan. Si, saya harap Anda bisa berbicara sedikit lebih baik. Betapa terkenal dan kuatnya keluarga Wu, Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda? Tianqi mendengus dingin dan berkata dengan arogan, saya telah hidup sampai usia ini, dan nada suara saya selalu seperti ini. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, Anda bisa keluar. Kamu. Ragnar sangat marah di dalam hatinya. Sejak tiba di Aurous Hill, dia merasa orang-orang di tempat ini agak aneh. Untuk beberapa alasan, ada duri di mana-mana, dan reputasi besar keluarga Wu tampaknya tidak berguna di kota kecil ini. Makan malam kemarin juga terjadi. Solomon White, Qin Gang, dan Emer Orvel semuanya sopan di permukaan, dan mereka tidak mempertimbangkan permintaan mereka. Sekarang, apakah Tianqi ini berani berpura-pura dipaksa sendiri? Apa benar keluarga Ragnar Wu di Aurous Hill adalah raptor di atas sungai? Roger melihat mata ayahnya dengan marah, dan segera menyadari bahwa ada kesempatan, jadi dia berteriak, Tuan tua, bagaimana Anda berbicara dengan ayah saya? Percaya atau tidak, saya menghancurkan rumah sakit Anda hari ini. Ragnar menghentikan Roger dan berkata pada Tianqi sambil tersenyum, jangan kaget dengan dokter jenius itu. Anak laki-laki saya masih muda. Orang muda memiliki temperamen buruk dan mudah untuk didorong. Bagaimanapun, dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, Tuan. Si dokter jenius, saya datang kepada Anda, hanya karena kami ingin Anda pergi ke Suzhou. Suzhou tidak jauh dari Aurous Hill. Pesawat khusus bisa sampai di sana dalam 1 jam, selama Anda lari. Kali ini, saya akan memberi Anda 10 juta. Bagaimana menurut Anda? Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, aku tidak bisa menyembuhkan putramu, tolong kembali. Kamu? Roger langsung berkata dengan marah, kamu yang tua, kamu bahkan tidak tahu apa penyakitnya, jadi kamu tidak bisa menyembuhkannya sendiri? Apakah Anda bercanda dengan keluarga Wu kami? Ragnar, yang berada di samping, tampak murung, memandang Tianqi dengan dingin, dan bertanya, Dokter Tianqi, Anda sepertinya menargetkan keluarga Wu kami? Tianqi menatap mereka dengan dingin,
dan berkata, "Jika kamu datang ke sini hari ini dan tidak mematuhi peraturan saya dan pergi dari pasien saya, apakah Anda tidak menargetkan saya?" Ragnar berkata dengan dingin, Isaya berkata, "Saya hanya menargetkan orang miskin, mereka tidak pantas berada di bawah satu atap dengan Ragnar." Tianqi mencibir dan berkata, sungguh lelucon. Semua makhluk sama, apakah Anda masih bisa mengatur orang lain di bawah langit yang sama?" Ragnar berkata, Saya tidak bisa mengatur sesuatu di bawah langit, tapi saya bisa mengatur di bawah atap." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan tajam, "Tianqi, saya akan membayar Anda untuk mengunjungi Anda secara pribadi, dan juga menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Jika kamu berjanji padaku, aku akan memberimu uang, dan aku akan memberimu hadiah yang murah hati. Tetapi jika kamu tidak berjanji, itu akan membuatmu menjadi musuh keluarga Wuku." Tianqi berkata tidak rendah hati atau sombong. Isaya berkata, "Saya tidak bisa menyembuhkan anak Anda. Jika Anda harus menjadi musuh saya, maka jadilah begitu. Saya akan berlatih kedokteran untuk kehidupan tertentu. Rumah, bahkan jika itu keluarga Eastcliff-Su, atau bahkan keluarga Wade. Tuan tua tidak lebih dari sebuah kehidupan, ambillah saja." Bab 640. Ekspresi Ragnar sangat jelek. Dia tidak berharap Tianqi menjadi begitu kaku. Dia hanya mengusir orang-orang miskin dan sutra bau itu, dia bahkan tersedak oleh dirinya sendiri. Dengan sikap Tianqi, Ragnar sangat ingin menampar wajah lamanya. Lagi pula, kapan dia menjadi sasaran? Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak berani menyinggung Tianqi. Tianqi adalah ahli pengobatan tradisional nasional, dokter pengobatan tradisional terkemuka di negeri ini. Tidak tahu berapa banyak orang besar yang telah dirawat dan dirawat olehnya. Bahkan keluarga besar dan orang-orang besar di Eastcliff juga mendapat banyak manfaat. Jika dia benar-benar mengalahkannya, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk PR dan reputasinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa menahan keinginan untuk melakukannya terlebih dahulu, mendengus, dan berkata, si dokter jenius, kamu juga generasi yang baik hati dari dokter terkenal, mengapa kamu begitu ceroboh hari ini? Bahkan putra bungsu saya belum melihatnya, jadi bicarakan saja tentang perawatannya." "Tidak lagi." Karena itu, dia berkata lagi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi aku ingin kamu mengatakan ini setelah kamu bertemu Uki. Jadi, untuk menjadi dokter jenius, silakan berinisiatif dan lakukan perjalanan ke Ragnar." Tianqi berkata dengan dingin, Ragnar, apa keutamaan putra kecilmu? Apa kamu tidak tahu? Jangan bicara tentang Anda, bahkan saya, Tuan Tua, telah mendengar tentang perbuatannya. Dia punya uang dan memanjakan gadis-gadis muda di mana-mana, dan sangat tertarik untuk mencuci otak dan mengendalikan pikiran gadis-gadis muda sehingga dia bahagia dan bangga membuat gadis-gadis muda melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Untuk orang seperti itu, bahkan jika Tianqi meninggal, saya tidak akan memberikan perawatan. Ragnar juga sangat marah saat ini. Dia berpikir dalam hatinya, Tuan Si, saya telah mentolerir Anda untuk waktu yang lama, dan Anda masih bersulang untuk tidak makan atau minum anggur yang enak, Anda mencari kematian. Segera, dia berkata dengan dingin, Tianqi, maksudmu, kamu harus melawan keluarga Wu kita? Tianqi berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin Anda lihat adalah kebebasan Anda, tetapi tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan memperlakukan anak Anda. Silakan pergi. Mata Ragnar dingin dan tajam, dan dia berkata, sepertinya keluarga Wu saya tidak berjalan-jalan di Aurous Hill. Bagaimanapun, sambil menatap Tianqi, dia bertanya, Tuan Si, pernahkah kamu memikirkan tentang konsekuensi menyinggung keluarga Wu? Konsekuensi? Apa konsekuensinya? Tianqi mencibir dan berkata, mungkinkah keluarga Wu masih berencana untuk membunuh Si? Niat membunuh Ragnar ada di matanya. Saat ini, dia benar-benar tergerak untuk membunuh. Tetapi dia juga tahu betul bahwa Tianqi tidak mampu membunuh. Bunuh dia, jika seseorang dengan akhlak tinggi perlu meminta perawatan medis, maka dia akan mengalami bencana besar. Setelah hening beberapa saat, Ragnar berkata dengan wajah gelap, aku tidak akan membunuhmu, tetapi jika kamu tidak menaruh perhatian pada keluarga Wuku dan menyebarkannya, keluarga Wuku akan malu. Jadi saya memberitahu Anda apa artinya menyinggung keluarga pertama Aurous Hill. Begitu suara itu turun, dia langsung berteriak pada pengawal di sebelahnya, kemarilah, berikan tokonya. Tianqi tiba-tiba berteriak dan menegur, Ragnar, tantang kamu. Ragnar mendengus dingin dan memarahi dengan marah, Tuan Si, aku tahu kamu kenal banyak orang besar. Jika saya benar-benar membunuh Anda,
saya mungkin benar-benar harus menimbangnya. Tetapi jika saya menghancurkan klinik Anda, saya punya apa yang tidak berani? Setelah berbicara, Ragnar berteriak. Saya katakan, di masa depan Tianqi hanya harus berani membuka klinik, dan jika Anda membukanya, saya akan menghancurkan satu. Saya ingin melihat apakah ada yang bisa membantu Anda.